Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikma di channel YouTube kami Sukma Wijalikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wangi banget sih wanginya? Bagi dong Ki, wanginya enak banget kayaknya deh. Beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah itu banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita kedatangan lagi narasumber. Nah, beliau ini juga memiliki apa ya, kalau kita bisa melihat yang tak kasat mata. Nah, kalau kita bisa katakan anak indigo lah gitu ya. Nah, kita langsung panggil aja Mbak Tiara. Halo. Halo nih. Ini mana Mbak Tiara nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya sampai juga ya. Iya. Nah, jadi Mbak Tiara ini memang memiliki kelebihan yang ini bisa melihat yang tak kasat mata. Dan juga bisa cepet banget ya ngerasain yang itu ya astral gitu Iya. ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ngobrol nih, kita harus pakai dulu nih minyak wangi nol alkohol langsung dari Madinah dan Mekah. Apa tuh Ki? Nah, kalau yang saya pakai ini namanya minyak kasturi, Mbak Tiara. Jadi kalau minyak kasturi ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwasanya ini adalah minyak wangi yang paling disukai sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga punya khasiat. Yang khasiatnya itu bisa untuk menetralisir energi negatif, ya kan, membuang jin-jin negatif, gitu kan, membuang aura-aura negatif. Nah, makanya biasanya kalau ahli ruqyah nih, al-hikmah yang jurusan al-hikmah, bahan dasarnya suka ini nih pakainya, minyak ini kasturi. Wah, menarik banget, coba aku lihat. Iya. Boleh aku coba? Boleh. Oke. Oke. Gitu. Wangi ya? Iya, ya, namanya juga minyak wangi. Oh, iya. Masa bau. Ini wangi, beneran Iya. wangi. Gitu. Berarti ini berkhasiat banget sebetulnya buat kita semua ya? Iya, biasanya kalau cowok-cowok sering pakai buat sholat, bisa taruh di atas sajadah, biasanya gitu. Iya, apalagi kan kalau misalnya aku ketemu jin atau apa. Iya, pakai ini aja, juga. nanti dia akan menghindar. Oh. Itu bukan karena mistisnya, tetapi memang baunya tidak disukai sama jin kafir. Oh, Gitu. gitu. Tidak disukai sama jin fasik. Gitu. Wangi juga ya? Iya, wangi. Kayak wangi-wangi sabun gitu kan? Pesen dong makanya. Boleh. Kalau pesen ini di mana? Nah, ini pesannya bisa di Tokopedia, Lazada, Shopee, dan Bukalapak. Nama akunnya Minyak Arab Ibadah. Oh. Nama Minyak Arab Ibadah memang karena dari Arab dan memang fungsinya buat ibadah. Biasanya dipakai buat sholat, buat mengusir yang negatif-negatif. Wah, Gitu. menarik. Jangan lupa beli ya kalian. Iya, tuh. Ya, minyak kasturi ya. Ada varian yang lain juga kok, ada Sunul Ahmar, dia juga ada minyak kasturi merah, ada juga Hajar Aswad dan sebagainya. Oke, nanti mungkin khasiatnya bisa kita lihat juga keterangannya Iya, di nanti Tokopedia ataupun itu, di tokonya. Oke, langsung. Ya, Mbak Tiara. Halo. Dengar katanya tadi sebelum kita masuk podcast nih, Hmm. Mbak Tiara cerita nih sama Ane nih. Katanya ente pernah diganggu sama makhluk halus di kos-kosan. Betul. Dan sampai 10 kali pindah kos-kosannya ini. Piye iki? Iya, aku Gimana itu ceritanya? Kok bisa sampai 10 kali pindah gitu loh? sebetulnya 10 kali pindah itu bukan karena aku diganggu bangetnya sih. Cuman emang salah satu faktornya mungkin pertama udah nggak nyaman dengan kosannya ataupun lingkungannya. Jadi pindah lagi ke yang lain. Tapi nggak cuman itu doang yang aku dapat. Dari 10 tempat yang aku pernah dijadikan rumah kedua, di situ pun aku sering banget dapat gangguan. Nah, katanya pernah diganggu sama Neng Kunti ya? Neng Ya. Kunti ya. Nah, itu gimana ya? Itu kosan yang keberapa sih? Yang gitu? Itu kosan ke-8 deh kayaknya. Ke-8. Tapi jadi dari 1 sampai ke-7 tuh nggak pernah ada gangguan setan? Ada. Oh, ada juga? Ada. Ada yang pertama itu sampai kayak ada patung. Ada patung kayak perempuan gitu berselendang. Nah, orang yang ngelihatnya itu ya udah sekedar patung. Tapi kalau misalnya aku yang lihat setiap malam, misalnya aku mau ke dapur, karena posisi patungnya itu dekat dengan dapur, dia hidup. Dari matanya pun dia suka ngelirik. Dan bahkan waktu pertama kali aku tidur di kosan itu, dia ngedatengin dengan tariannya dia.
Hari pertama tuh. Yang Lu masuk. kosan keberapa itu? Kosan pertama ya. Itu kosan ke-6 salah satunya. Ke-6 ya. Oke, kita langsung fokus aja ke tadi yang tentang ente diganggu sama kuntilanak. Itu ganggunya sampai gimana sih? Dan lu waktu itu ke kos itu untuk apa, keperluan apa gitu? Oke, jadi awal ceritanya itu aku kuliah di salah satu kota Bogor. Jadi di situ karena kan posisi aku jauh banget dari rumah orang tua aku. Jadi akhirnya aku memilih untuk ngekos. Nah, ini adalah cerita kosan Putri. Dimana semua penghuninya itu perempuan. Dan ada larangan untuk laki-laki bisa masuk. Jadi banyak sebetulnya gangguan-gangguan yang dialami sehari-hari. Mulai dari contohnya kalau aku lagi mandi, dia selalu ngintip di ventilasi dari kamar mandi itu. Tip ya? Ngintip. Jadi aku kan lagi mandi. Kayak selayaknya mandi biasa, tiba-tiba kalau misalnya refleks lagi ngeliat ke atas pintu tuh ada kaca bening, dia nongol. Kepalanya, mukanya begitu. Itu sosoknya kayak gimana? Itu perempuan. Aku merinding. Itu perempuan. Mukanya masih ingat gak wujudnya? Wujud dari rambut panjang, matanya blok. Kalau dari senyumnya nggak yang tipis tapi lebar. Kalau misalnya, iya dibilang kalau cantik nggak cantik sih ya. Bentuk rupanya gitu kayak nggak dibilang bagus. Tapi dia yang sangat mengganggu di area kosan aku. Khususnya dari kamar mandi gitu? Kamar mandi, karena bentuk kosanku kan lorong. Iya. Jadi kamar mandi kan di luar. Oh, kamar mandi terpisah ya? Kamar mandi terpisah dari kamar. Karena di situ semua khusus Putri, jadi ya kamar mandi di situ posisi ada sekitar 3. Yang 2 itu di bagian belakang. Nah, aku itu di kamar mandi yang dekat sama lorong dan dapur. Nah, cerita tentang kamar mandi lagi. Ada cerita ketika aku mau ke kamar mandi kebelet dan tiba-tiba kamar mandi yang biasa aku pakai itu ada isinya. Aku akhirnya memilih untuk yang belakang. Lagi di kamar mandi, tetap aja gangguannya bukan dari yang cewek doang. Ada sosok nenek-nenek tua yang selalu mondar-mandir di area belakang. Bahkan sampai ada anak-anak kecil gitu yang dia selalu lalang-lalang di kamar mandi yang belakang itu. Anak kecilnya cewek juga? Cowok ya? Dia mengganggunya sampai ekstrim gak yang ganggunya? Apa ganggu saat mandi apa gimana gitu? Yang paling ekstrim yang pernah aku rasain di kosan Putri itu salah satunya adalah ketika selesai lebaran, ada perpindahan semester ataupun ada jeda libur dari lebaran itu, aku orang pertama yang datang ke kosan Putri itu. Dan di kosan Putri itu tidak ada orang satupun, pintu semua tertutup, teman-teman aku belum datang, dan penjaganya pun lagi pulang kampung. Karena mungkin kita setiap yang ngekos di situ dikasih akses untuk gerbang dan pintu utama. Jadi aku sampai di situ sekitar jam sore aku udah datang, aku simpen barang karena aku ngerasa kayak masih sore nih, ya udah deh aku pergi keluar nongkrong sama teman-teman aku, ketemu teman-teman aku, sampai akhirnya pulang larut malam sekitar jam 10 atau setengah 11 waktu itu. Nah di jam-jam segitu aku udah capek, udah ibaratnya udah pengen mandi sebetulnya atau bersih-bersih atau kayak gimana. Karena posisi kosan kamar aku itu, ini pintu utama, ini kamar aku. Dan itu tuh lorong panjang, baru kamar mandi dan dapur. Ketika buka pintu, masuk ke kamar aku, keinginan untuk cuci muka, bersih-bersih, ganti baju itu tuh kayak langsung hilang aja. Kenapa? Karena mungkin di situ aku udah ngerasa nggak nyaman sama si sosok yang perempuan yang bisa dibilang kuntilanak ini. Akhirnya, aduh ya udah deh, aku mikir kayak ya udah deh nggak usah cuci muka gitu kan. Ya udah deh langsung aja pintu dikunci, pintu kamar aku dikunci, aku tiduran rebahan di kasur. Ternyata dia keinginan untuk ngeganggu akunya nggak cuma sampai di situ. Dia sampai ngegedor si pintu. Pintu itu mengeluarkan suara seperti yang duk 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 gitu. Aku kaget karena kan aku pikirnya takut orang jahat
takut ada maling atau takut ada siapa yang datang. Akhirnya aku diam. Aku standby handphone, takutnya bisa aku hubungin teman aku atau kayak gimana. Ternyata di pintu itu ada ventilasi kan, warna bening. Dia ngintip lagi dari situ, pintu kamar. Dan itu dia mengeluarkan aura yang berbeda dari yang biasanya kalau banyak orang. Karena mungkin dia tahu di situ aku sendiri dan dia tahu ini kesempatannya dia. Setelah itu aku bilang dalam hati aku nggak mau diganggu, aku udah capek, aku nggak mau diganggu. Akhirnya dia bukan pergi, tapi malah jadi masuk. Malah makin masuk ya? Ke kamar aku. Terus yang dilakukan apa tuh? Aku kaget pertama kayak, aduh kok dia berani masuk nih. Iya. Posisi, jadi kan kalau kosan itu kan nggak luas. Bentuknya kayak semacam kasur, lemari, meja, pintu. Karena kebetulan aku ke kamar mandi di luar. Di posisi setelah dia masuk, dia terbang di atas pintu. Diem di atas pintu dan memperhatikan aku yang ada di kasur. Gitu, dan sambil mengeluarkan suara menyeringai gitu kan. Kayak nakut-nakutin aku. Akhirnya kayak aduh, di situ momen kayak aku ngerasa kayak diintimidasi nih sama dia. Kenapa? Karena yang punya power besar yang aku rasain untuk mengganggu orang-orang di kosan itu adalah si wanita itu. Terlebih dari beberapa makhluk yang ada di luar, tapi dia yang sangat berani. Akhirnya aku gak mau menghiraukan dia, aku fokus main handphone, aku fokus berdoa, dia malah semakin menjadi. Dia di kamar aku muterin aku sampai bener-bener kenceng, cepet banget kan dia muternya. Sut. Akhirnya aku kayak, waduh, nggak beres nih, aku tidur di sini. Karena posisi di situ beberapa kamar sudah tertutup, nggak ada orang, aku nggak bisa minta tolong ataupun apa. Sampai beberapa barang pun dia usik gitu, yang ada di kamar aku. Akhirnya aku nelpon teman aku, nggak bisa, aku diem di sini, tolong jemput aku. Akhirnya dijemput lah. Akhirnya aku dijemput. Habis itu keluar, tidur di luar akhirnya. Akhirnya aku tidur di luar, nginep di tempat aku, teman aku. Habis itu dia nggak ganggu lagi. Dia nggak ganggu karena dia nggak mau keluar dari kosan itu. Nah, tapi besoknya dia masih di situ ya. Tapi bukan hanya itu terornya. Itu teror yang aku alami sendiri ya. Tapi ini pun teman aku. Jadi kan kalau teman laki-laki itu hanya untuk di luar saja, ada tempat tunggunya gitu. Nah, posisinya itu ketika aku dijemput sama teman aku, 2 cowok untuk nongkrong gitu kan. Nah, posisinya di situ pun belum ada siapa-siapa. Nah, jadi di lorong itu aku keluar dari kamar mandi ujung lorong. Kalau dari kaca itu kan ada gambar-gambar, jadi emang agak buram. Teman aku ada yang kepo. Sore-sore itu dia ngintip begini di pintu utama. Tiara gitu kan, karena pintunya dikunci nggak bisa masuk. Tiara sambil begini memperhatikan si lorong. Ternyata pas aku buka pintu dari kamar mandi, kenapa? Dia langsung kayak pura-pura nyari-nyari gitu loh. Bukan pura-pura sih, apa ya bahasanya, kayak dia langsung kaget nyari-nyari gitu. Kenapa? Aku tanya gitu. Itu cewek tadi siapa? Itu deket dispenser itu siapa? Katanya. Deket dispenser. Yang mana? Gak ada orang di sini, kata aku bilang gitu. Itu tadi ada di situ. Dia sampai penasaran. Aku kan cuman buka, terus aku nggak ngebolehin mereka masuk. Akhirnya mereka masuk karena penasaran. Ada orang, demi Allah ada di sini. Rambutnya panjang, cantik banget. Di dispenser sini, katanya. Gak ada orang di sini, cuman aku doang, kata aku gitu. Mereka nggak percaya, kayak sumpah nggak ada orang, nggak ada orang. Yaudah yuk cabut katanya gitu kan, teman aku bilang. Udah tuh aku pergi, akhirnya aku nongkrong di salah satu kafe di dekat sama kampus aku. Di situ teman aku yang penasaran tadi, yang kepo tadi, diem sejadi-jadinya diem. Yang biasanya aktif, yang biasanya nggak mau diem, terus dia tiba-tiba diem. Kamu minum apa ibaratnya? Kayak bahasa kita, lu mau minum apa? Enggak deh kayaknya. Minum apa ih?
ih gue minum ini aja deh teh manis anget gitu. Aneh banget kan, harusnya kan kita kalau misalnya nongkrong kayak biasanya ngopi, ngobrol, asik-asik katanya. Ini diem. Lu kenapa? Nggak apa-apa, nggak tahu badan gue nggak enak katanya. Badan gue nggak enak. Kenapa nggak enak? Besokannya teman aku sakit. Sakitnya sakit biasa aja, maksudnya demam gitu. Demam. Ya? Berapa hari tuh dia sakitnya? Demam, pusing katanya, berat badannya. Berapa hari tuh dia sakitnya? Aku kurang tahu dia berapa harinya karena aku udah nggak ketemu lagi kan. Cuman aku tahu info dari teman akunya besoknya dia sakit. Jadi kuntilanaknya itu genit juga ya. Genit usil gitu ya, usil memang. Usil ya dia. Jadi yang kita tangkap itu memang kuntilanak ini cari perhatian ya, seperti kayak cari perhatian ya, kayak ente dan setan-setan yang lain juga kayaknya kayak pengen ngajak ente main gitu ya. Iya. Masuknya ya, gitu. Dan itu kayak mereka cari perhatian, pengen ngajak ente main gitu, dan ente nggak tanggepin, ya kan? Dan mereka malah makin menjadi-jadi gitu. Nah kalau nenek-nenek itu dia tapi nggak ganggu kalau nenek-nenek tadi. Kalau nenek-nenek itu yang aku rasa dia menjaga. Oh menjaga aja. Menjaga, karena kalau setiap malam ataupun mau ke subuh suka terdengar. Aku kan posisi paling depan. Serokan kalau orang tua zaman dulu nyapu gitu. Serokan sapu lidi yang nyapu kedengeran. Oh mungkin lagi beres-beres gitu karena aku positive thinking, tapi nggak pernah ada yang sepagi itu ataupun semalam itu untuk serok-serok kan. Kalau yang nenek itu baik. Nah kalau anak-anak itu kayak jin-jin yang suka mengganggu gitu dari luar. Oh dari luar, bukan dari tempat itu ya. Karena jadi kosan aku itu berada di ujung. Kalau misalnya kita ngelihat dari terasnya itu kelihatan tol Bogor. Dan di situ jadi kosan awalnya kan berdiri satu bangunan. Akhirnya dibabat jadi beberapa bangunan di sampingnya. Nah yang aku rasa si anak-anak kecil itu dari belakang rumah yang baru dibangunnya itu. Itu anak kecil dia hantu biasa atau dia tuyul apa gimana? Aku ngeliatnya kayak kerdil. Kayak kerdil ya, botak ya? Iya kerdil. Oh mungkin tuyul kali ya? Badannya kadang yang suka besarnya tuh di area sini. Tangannya kecil, kayak kecil kelihatan tulang. Oh iya, kurus kadang kayak kurus gitu ya. Tapi agak buncit. Kadang kakinya yang ininya yang besar, ininya kecil, kayak nggak logika gitu kan. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Gak simetris ya? Gak simetris. Mungkin dia waktu itu datang ke tempat ente, kebetulan penghuninya lagi pada nggak ada gitu kan. Mungkin dia lihat cuma satu gitu kan. Gitu kan, habis itu dia mau maling duit juga mungkin. Duitnya dikit nih gitu. Masih kuliah ya. Gak ada uangnya nih. Duitnya receh gitu. Mau diambil kesian juga, di dompet cuma tinggal goban. Udahlah, cari tempat lain aja. Oke, tadi sedikit cerita pengalaman misteri tentang Mbak Tiara dari dalam kosan gitu ya. Nah nanti ada cerita juga dari Mbak Tiara di tempat yang lebih ngeri lagi, lebih sedap-sedap lagi di Pelabuhan Ratu. Betul. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ya, kita akan bahas di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk tonton di video-video kita yang lain di channel YouTube kami Sukawijaya Hikmah. Oke, see you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wangi banget sih wanginya? Bagi dong Ki, wanginya enak banget kayaknya deh. Beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab Ibadah itu banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya. Iya.